Pasti anu. Iya, apa di desa mah? Wah, ya anu pereta festival budaya. Iya. Main dia mencuk, belajar mencuk silat. Anu ningali di luar teh. Kan tapi dah tekan ganggu sih kalau memang tempat di dia terus tidak mengganggu bersahabat ya kita mah jangan diusir lah. Iya. Mereka itu sama makhluk Allah butuh tempat bernaung menurut kurang nama gitu. Ya kalau negatif nama ya Festival budaya seolah-olah mereka juga mengingatkan kita orang yang apa lain. tuh kamari festival budaya di Bogor. Tapi menuju di Cirebon. Katanya buka di YouTube ya festival budaya di Bogor. Ramai 2 hari 2 malam menang dan nanti kemudian kurban. Tiapnya apa leda terberita mah ya. Terus sampai acan ya. Acan. Kan penyantikan kan. Upame angker anu ieu mah di dia ibaratnya kalau udah oleh dibersihan ya diseleksi luar biasa gitu. Anu ieu mah ya anu ka urang mah itu. Anu teu ngaganggu orang. Kan bisa efek nanti kan dengan adanya makhluk negatif tadi teh efeknya jadi mata teh akur. Oh, Hawana kan negatif mah harus gitu meureun. emang aya Wae wae si wae. Panah orang ke desa buruk wae. Karena ini kayak akibat dari efek makhluk negatif tadi, tapi yang makhluk anu bernaung di dia bertempat di dia mah ya biarkan saja. Bisa berteman we gitu kan. Sama-sama makhluk gitu kan. upami bade mah milih aya energi negatif di dia di Islam dan lain mau ieu supaya sikon sana bukan biasa. Muslim di Muslim kan. Dalam ya. Mohon maaf yang ini berarti di bawah. tanda tanya Iya. bahasanya tidak ngerti. Pakai bahasa Indonesia we soal gitu. Sebelum mereka menyerah, biarkan aja. Nanti bisa di medium itu kalau Di mediasi lah gitu. jadi makhluknya apa nanti dimasukkan ke mediator bisa kalau nanya mungkin seluruh orang itu pemilik Desa. desa orang Asli pertanyaan itu ya. ya. Wah, dulu lah. Kopi non? Ya, kopi non? Kopi Tapi luak luang macam-macam ya. hitam semua yang tiga Macam-macam. Yang bagi orang awam ya, Pak ya, kan orang awam lah, orang praktisi agamanya. Orang meninggal, terus tiba-tiba dimediasi. Kandida Pak. Hah? Lagi nanti ya. Kepala api Pak, Mak. Iya. Teh manis. Teh manis. Enggak ada, tapi Pak. Hah? Air putih. Air putih. Aku lo waktu aku kabeh lu aku. Apa kabar? ini gitu lah Orang meninggal, orang dulu lah gitu biasanya, orang dulu meninggal, tiba-tiba bisa dimediasi, ya sejenis manusia lah bukan jin ya manusia. Itu yang masuk ke mediator itu ruhnya atau apanya sebetulnya gitu, sehingga bisa gimana gitu. Asli dia sudah masuk sendiri apa diambil di mediasi, dia maksudnya apa? Ruhnya apa apanya sebetulnya? Kan katanya kalau orang meninggal itu ruh itu akan ya kerja, akan bertanggung jawabkan semua amal perbuatannya waktu hidup. Ya mungkin di alam barzah itulah dia bisa menerima. Pak, salam. Ya ngopi lah weh. Di dalam barzah itu dia itu kan bisa dia menerima nikmat kubur ataupun ajab dari kubur gitu. Terus yang masuk ke mediator tadi apa sebetulnya apa ruh apa apanya gitu. Kalau jin mah ya oke lah dia masuk memang sebangsa itu dia mah gitu. kalau manusia meninggal itu kan takdirnya seperti perjalanannya seperti itu tapi selain ruhnya dia juga kan punya jin korin. Kalau misalkan mediatornya tidak disaring atau yang memanggilnya tidak menyadari bahwa itu
dalam sukmanya itu kan secara tidak langsung panggil aja lah. Itu kemungkinan besar ya korinnya itu, karena korin kan tahu dari kecil kondok segumpal darah sampai dia meninggal seperti itu kalau Ya berarti manusia kan dengan korinnya. Korin tersebut posisi korin bersama dengan manusia sejiwa apa didamping apa pendamping gitu sebenarnya. pendamping. Bukan satu wujud dengan manusia tadi. Berarti ada dampingnya gitu. Di luar, Di luar. harusnya di luar. Kalau ada yang di dalam, ya harusnya ya nggak boleh di dalam. Kalau dia udah diislamkan, dia itu Berarti dia juga di luar. selain kita ini, berarti kita ada semacam dalil dari diri kita yang nanti jika bakal jadi jin itu ya. Iya. Berarti kalau kita mati ada yang tampil kayak kita ini berarti jin korin. Berarti kita lahir itu dengan jinnya, kita dengan jin gitu. Korin. Berarti kalau kita pun mati kita jin korinnya kan itu umurnya panjang terus. Berarti jin korin itu masuk alam jin gitu. Kalau Iya, kita mati yang gitu. ya sekarang dia juga dia di alamnya Alam dia alam jin. jin. Pun ketika dia mati ya bukan si orang itu mati ya si korin itu jadinya ya kalau dia nggak tenang ya Berarti begitu manusia lahir itu yang secara fisik kita di alam dunia dengan rohani ataupun sukmanya, korinnya itu lahir juga di alam jin gitu. Iya. Itu jadi kita kembar gitu ya, ada dimensi kembar gitu. Jadi gini bahasa kasarnya, ketika kita sudah terbentuk kan setan juga sama, supaya kita itu ikut ke dia gitu. Iya. Makanya menugaskan korin Jin. tersebut ya. Berarti jin korin itu bersamaan kita lahir atau setelah kita lahir setan langsung iblis itu langsung nyuruh anak buahnya nyerupain apa bersama lahirnya gitu. dari iblis Dari iblis itu asik ayo tuh makanya dia sejalan dia itu berkembangnya dia ikut berkembang juga dan nanti makanya ada yang bisikan jahat atau bisikan apa kayak pengen melakukan itu ya salah satunya dari korin itu juga bisa dari eksternal Baca dari juga luar. katanya korin itu bawanya malas, Bisa pengennya maksiat terus gitu. Kamunya itu nih. tarikan bisikan Berarti canggih ya setan itu sampai ke sana. Ini dua terbentuknya kirim. ya buat mereka kan gampang. Jangan kalah sama Allah. Allah mengutus malaikat kiri kanan. Kirim. Wah, manusia kan malah nyari lagi. Modal. Bukan dapat modal. Baru sana tuh dia. Kurangnya. Baru sana tuh. Yang putih. Itu saking seriusnya setan menggoda. Waktu terbentuk aja udah di Langsung simpan. saking betul-betul kayak mau neraka lah Nah, sampai gitu. kita ulah ada fungsi Allah semuanya dinyimpan malaikat kiri kanan, makanya nyimpan. Korin, setan lah. Berarti korin semacam setan. Tapi pernah baca bisa diislamkan ya. Bisa. Ketika Nabi juga ditanya, setiap manusia lahir dengan korinnya. Apa engkau juga ya Rasul? Iya. Tapi korin saya sudah diislamkan, sudah masuk Islam. Rasul malah khawatir langsung tahu Islam. Masuk Islam. Berarti korin Rasul tersebut ada di alam jin gitu. Ya pasti lagi. Karena sudah Islam, dia sebagai wali lah mungkin ya wali bangsa jin juga gitu. Sesuai dengan tingkatan. Jadi pamer mengalihkan karena ayat itu kan setiap jam udah tentu ada korinnya. Iya. Cuma ya jadi masalah itu. Korin tetap membawa ke hal-hal yang negatif sebisa mungkin. Nah kita jangan sampai kalah. Wah, enggak ini malah itu ya mediator Islamkan maksa orang bayangkan enggak orang. Ketika terus di Islamkan malah ngajak kawan dia juga sendirinya sibuk dengan keislamannya. Nah, anu ini kan sering ngeli medsos ya masalah kayak beda alam sosial ya. Itu bisa membentuk itu orang kayak asapnya kan sebetulnya.
kayak kuntilanak sampai diambil belatung gitu kan. Sebetulnya itu rekayasa apa-apanya kan ada Kalau betul langsung ke medsos ya nggak tahu, tapi kalau kita langsung ke alam biasa apa kita melihat dengan mata sendiri berarti kan nggak ada rekayasa lagi. Kita kan tahunya dari medsos ya. Ya, Itu sebetulnya kenyataan seperti itu apa emang rekayasa? kan apa kuntilanak apa tuh belatung. Oh, belatung itu kan nih masih hidup belatungnya. Ini ya kan ya. Gitu kan. Apa lamun lihat kuntilanak paling semacam naonnya? Ya hasil lah gitu ya. Beda media lah. Tergantung energinya. Iya. Kalau saya tuh sering bukan sering pernah seperti ini. Dulu layak bayar Seret, ini layak aja gitu. Tapi nggak ganggu sih. Ya nggak takut tapi adalah beli demo oke makan. Ngelehat, lain sih ngelehat ya. Ngelehat gitu. Mengalah. Saya bukan takut, Pak. Jadi buat layak gitu. Saya bukan takut enggak. Menghargai Cuma lah. saya mengalah aja gitu. Luas. Yang beliau ingin sendiri gitu. Saya mengalah gitu. Jadi nggak mau ada apa yang benturan antara kita, mengalah aja saya. Malah untuk menang. Bensin lah. Oh gitu. Mengalah sesaat. Pernah gini Pak Lurah, kalau nggak salah Pak Yai ya, ketika ada uang di negara Boki itu kalau diambil kita yang nggak bisa digunakan dengan kita kan kita negaranya negara Republik Indonesia, uang tersebut jadi digunakan di negara tersebut. Nah untuk yang ini yang apa sugihan uangnya kan uang kita, uang dari kita juga diambil ke sana. Dari bangsa kita, dari bangsa menurutnya. Bang, kan gini, saya sampaikan, kok sampai ke sana, hitungannya seperti ini. Uang itu banyaknya ada di mana? Ini Ada tempat penyimpanan kan? uang berangkas. Iya, karena sekarang elektro semua kan. Di ATM udah 100 juta ibaratnya uangnya di mana? Tak goib tersebut bisa ngambil gitu. Ketika kita minta ya dikeluarkan ya uang kita juga, makanya kok kalau misalkan kita logikanya dipakai, mana ini kamu itu kan negara siluman, saya minta uang kok ada, kapan nyetanya kan gitu kan, kapan bikinnya gitu. Ternyata kan dari uang kita, ambilnya dari situ. Ketika uang masih di bank juga kan tidak semua jadi ini. Ayo uang pesugihan tersebut nomor serinya berurutan atau sama sebetulnya. Pan uang nomor serinya bener. Lalu nomor seri sama itu uang palsu gitu kan. Tong harus sekali Pak, tidak pesugihan soalnya. Sama. Lalu nyebutin gas. Tapi jarang lihat nomor seri kalau udah dapat duit. Berarti ya uangnya uang umum berlaku Pak. Saya Pak pernah punya teman. Dia itu sudah malas miskin, tapi nggak mau pesugihan. Jadi dia dengar ada semacam pinjaman goib. Waktu saya masih gaduh lah, masih main-main gitu ya. Dia nekat. Udah dari SMA pengen pinjam goib aja. Dia datang ke Pangandaran, Pelabuhan Ratu lupa tuh. Kalau Pelabuhan Ratu lah ya, apa gitu ya. Datang ke kuncennya, dia bilang kayak seperti sama pinjam uang goib. Ya. Kuncennya ngasih itu beneran salah satu ritual. Ya. Kamu puasa 9 hari 9 malam. Ya karena lah daripada sangsara seumur umur aing beureum teu bang urip teu 8 poe. Nekat lah gitu, ya, nekat lah gitu. Hari ke-9 katanya dia tuh datang mobil panjang katanya, bukan belum lurah waktu tapi udah datang mobil panjang. Oh limosin muridnya gitu. Sedan panjang cina itu. Turun dari sedan itu 3 orang. Yang satu bawa kompor. Ya sampai pegawai Pak. Itu masih di Pangandaran apa? Iya. Masih Pangandaran. Ritualnya di sana. Di sana. Jadi kata dia, bohong tuh pakai kereta kencana nggak apa, yang ada pakai mobil limosin, mobil sedan panjang katanya. Mantap. Datang langsung 3 ini 4 orang dengan si pemohon pinjaman itu. Dia bertanya, detailnya nggak tahu lah, jelas orang-orang itu nggak pakai pakaian zaman dulu, pakaian sekarang, dasi, koper, masih tidak orang-orang beli bos. Ditanya mau pinjam berapa sih? Saya mah
nggak banyak-banyak, 60 juta aja gitu. Ketawain. Kalau segitu di negara lu aja banyak gitu kan, kurang kakak gitu ya, tanggung gitu. Berapa tuh sob? Ya di angka 6, tapi yang lebih tinggi lagi. Ya udah, cina 600 juta. Ting, sedikit, nggak mau, ngapain? So, saat itu tadi ada lewat. Saran si Kuncen tadi, jangan bawa-bawa nama Allah atau nama Muhammad di awal nih waktu transaksi gitu. 6 miliar, nggak mau. Ya udah, ini paling kecil kata si peminjam tuh, 60 miliar. Istighfar, astagfirullahaladzim, pengulang benana. Istighfar ya. Gila. Ya itu langsung kertas-kertas yang tinggal tanda tangan itu pun. Kalau kamu mau niat, nggak jadi. Nggak jadi. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi gini katanya, kata si Kuncen, kalau pinjam itu minimal itu pengembalian itu 20 tahun. Dan cuma jam, hari, tanggal 20 tahun per tahun sama. Ngambil hari Kamis jam 10 malam, 10-nya lebih 5 menit, lebih 9 detik, itu harus sama. Jebakan itu. Iya. Jebakan. Tidak mungkin lah mereka cuma terus mereka apa dibalikin uang lagi lah. Mereka buat apa dibalikin uang lagi ya? Lagi nggak boleh sama gitu, yakin nggak bakal bisa itu. Itu temannya nggak jadi sih ya, Nggak jadi. Istighfar, Iya. kalau di gitu kan. Ya orang miskin mau pinjam 60 miliar, mikir gimana ngulanginya. Nah, kalau dulu saya nih waktu di Rawagabus, orang situ juga cerita sampai berhasil. Sama itu waktu kalau nggak salah di Jombang, itu nggak pinjamnya di Jombang, masuk rumah Kuncen, ritualnya sama, ritual masuk rumah Kuncen, naik aparat ke atap, begitu langsung gua udah negara mereka. Langsung ke negara lagi. Iya. Sama Pak Lurah, tidak zaman dulu, zaman kita sekarang ini, bahkan mereka bisa lihat diarahkan sama Kuncen itu ke bank itu, kan Kuncennya nggak ikut transaksi, dia udah beres, niatnya kan pengen cepet-cepet lah, gitu nyampe, berhasil tuh, saya lupa tidak menanyakan jumlahnya, Berhasil lah gitu. jadi cuma gini tadi tuh dia tuh kan, sama itu 20 tahunan, 20 tahun, saya umur udah 55 kalau misalnya. Ketika 20 tahun saya suruh meninggal, nggak bisa dibawa sama dia gitu hitungannya. Nah ternyata setelah berhasil ke Kuncen, udah suruh Kuncen kita pulang 1 hari belum dikasih tahu ya keluarga bahwa kita punya uang. Malamnya ada rampok, dirampok 2 tapi mana yang menang kena? Menang kena tuh, terampok teh. Karena dia berpikir begini, udah waspada Pak Lurah, bahwa mungkin naik cuma bisa membalikkan duit, mengembalikan uang, mengembalikan uang. Gitu. Mungkin juga bisa tidak dimanfaatkan sama sekali. Gitu kan. Pokoknya orang bakal mobil semula angkut lah, gitu nama gitu. Nah, jadi udah berpikiran siap sedia. Gitu. Kan tadi itu kalau misalkan kita ingat ke Allah terus, kita kalah. Gitu. Nah menghadapi rampoknya juga ingat terus. Karena kan berpikiran duit kis menang gitu kan, Ya, pantangan masih terus ya. Mungkin rampok tadi, rampok sama nih ya suga. Kiriman di silumannya itu katanya. Kalau dirampok kan orang lain itu kemudian tidak tahu dirampok, tidak tahu dibuang, suruh balik duit sebenarnya dirampok. Uang utuh nyawa melayang gitu. Nah ketika itu kalau ya udah siap terus, ibadahnya malah ini dia memasarkan diri lah. Ya Allah bagaimana ya, uang udah ada. Setiap keluar itu pasti ada kejadian yang mengancam jiwanya. Terus dia tuh tidak nyaman hidupnya. Nah seperti itu. Terus dia tuh ya kata orang yang menceritakan yang waktu saya di Rawagabus dipulihkan bukan barang-barang mewah, sawah di mana-mana beli terus dihabiskan, harus habis katanya. Karena ketika ada yang datang mau ngerampok apa, uangnya udah nggak ada. Iya.
Ternyata benar ketika uangnya sudah habis tidak ada rampok, tidak ada. Nah, cuman ketika di sawahnya tuh tanamin padi, gagal terus. gagal terus, gitu. Tapi dia berpikirnya minimal gini, ketika saya harus mengembalikan uang kan dalam bentuk aset. datang ke Depok nanti. Oh siap tuh ya masih nggak boleh Pak. Oke siap. Uang saya tidak akan hilang, malah mungkin kalau 20 tahun ke depan akan bertambah. Aman sebenarnya kayak gitu. Meskipun gagal panen terus. Kayak tanah jadinya. Kayak tanah. Jadi berpikirannya udah siap-siap. Dia tuh jadi wah kalau misalkan masih ketuk uang ya hilang juga. Cuma sampai belum tuntas tuh ada tamu saya keluar. Maksudnya sampai kapan itu bisa diserahkan lagi enggak? Nah, cerita tadi Pak ya. Mayatnya setelah gagal, kan udah akrab dengan kunci ya, sedang hari tirakatnya. Dia pengen tahu buku tamu. Wah buku tamu malah. Oh, boleh nggak Pak Kuncen saya buku tamu? Dia udah gagal. Siap, lo mau doa, woi sih. Semua ngomong gitu nah, anu nyawa aja gitu nah. Lo mau doa, woi. Artinya ternyata orang yang berusaha di sana di pasar, ternyata banyak yang tersabung orang gitu, banyak yang nggak polos gitu. Pakai mungkin ada perjanjian walaupun nggak langsung dia pesugihan, tapi mungkin ada perjanjian sesuatu dengan setan mungkin lewat kuncen ya seperti itu. Ternyata yang kaya teh ini, tapi yang nggak kaya dia ada aja nih lu balangsa aja. Berarti tidak semua orang yang Berhasil. berada dengan setan itu berhasil. Berarti rezeki itu kan milik Allah begitu. Kalau mau makan balangsak cuma deh gitu. Mungkin 2 kali ya. Jadi cuma orang kalau emang udah takdir susah, mau mujak, mau munjung, mau tirakat susah. Jadi ternyata si setan itu bisa berhasil orang tersebut menjadi kaya lewat pesugihan karena emang bakatnya itu mujak dia bakal menghar. Gak ikut pesugihan pun bakal kaya sebetulnya, cuma tidak sabar aja. Hikmah dia itu tuh. Jadi kan jadi normal. Entes benar kalah. Nah, kalau ada gitu ya. Ada kerjaan dulu orang itu saking kemudian kerja kemana susah. Mau pulih nggak ada yang mau kerjakan gitu karena emang basicnya bukan pulih, bukan untuk orang kasar. Pecek susah, mana susah, jadi nekat gitu. Tapi hikmahnya itu mungkin masih dilindungi oleh Allahnya, masih istighfar kan elingkan yang berentah. Iya, dia mungkin awalnya juga orang baik, sering zikir, sering tahajud, karena kemarin ada bisikan setan gitu. Ya sekarang juga dia kayak normal juga sih. Kita rezekinya di situ ya, rezekinya di bidang spiritual. Ditambah pengalaman lah makanya. Bahkan setelah kejadian itu, kalau ada orang yang mau dibawa oleh pesugihan tahu. Dulu kita orang selalu macam apa ya? Saya lihat ada orang bawa kaca. Saya cegah, mungkin secara spiritual mungkin ya Pak ya. Iya. Ya kenal nama saya. Berarti sih itu teh. Walaupun gagal pesugihannya. Kan udah dikenal gitu. Kan udah itu Pak, kan udah ritual puasa itu. Iya, udah dikenal gitu. Itu ada kodam yang ini, kodam yang nempel. Iya. Jadi ketika dia tahu sebelum itu, si kodam itu kasih tahu bahwa ada gini-gini tahu. Mau ngambil di sana udah meninggal tuh katanya. Awalnya ngambil duit, ada uang, nggak nemu uang dia. Saya nemu uang sakit, emang ada sih udah lama sih di bukan masa. Itu dia tahu malamnya orang bawa keran, oh ini dari kidul ini, kenal sama dia, udah kamu jangan ganggu, ini saya mau ngambil hak saya gitu. Dan dia udah makan rezekinya. Ngaca itu apa? Melempar tumbal umpan. Tapi dia tahu malamnya mau ngambil itu. Mungkin ada di terakhir 9 hari itu pasti kenal mudahnya. Calon tumbal gagal gitu. Calon masih mitra gagal gitu.
saya mah nggak tahu apa-apa, cuma sering dengar-dengar kayak gitu aja. Saya juga senang ke dunia spiritual, tapi saya mah nggak tahu, malas puasanya, malas tirakatnya, ya sekedar ya tahu dan senang lihatnya aja gitu. Terus yang itu tuh yang jarang-jarang itu orang banyak yang tidak sadar sebetulnya enggak cari tahu. Ya, menurut dia itu ya mungkin dia udah diberi kelebihan ya Pak ya. Dia saat orang datang ke makam wali gitu. Terus dia hatinya ingin kaya. Ya bukan ke rumah wali yang dia dapat, tapi ini katanya ya penunggu siluman-siluman di situ katanya. Iya. Jadi yang jarang semua ke kerajaan nanti. Ciun aing cenah takut gitu, saya takutnya salah niat, masuknya salah. Kok bisa gitu ya? Iya. Ya hikmahnya dia tuh jadi ya imannya bagus ya. Jadi kalau kita jarang wali apapun katanya, orang soleh atau wali, kita niatannya bukan cari barokah. Menurut dia barokah itu gini deh nih, kalau nggak tahu, lu jarang sholat, lu orang brengsek, lu ziarah ke makam wali, tiba-tiba lu jarang baik, rajin sholat, itu namanya hasil jarah kayak gitu. Lu tanya tuh kayak jarah katanya, ya pakai bos itu, maunya apa coba? Pengen kaya gitu kan? Itu gak mau itu menurut dia gitu ya. Kalau Ustaz kan kadang sering mimpi jarah, tapi ya bukan orang spiritual, nggak tahu dia tuh mungkin pimpin tawasul gitu apa kan dia nggak tahu hati-hati yang jangan mau apa gitu kan. Walaupun dia ngomong niatnya yang benar. Ya pun nggak tahu gitu kan. Iya namanya niat kan di hati ya nggak tahu. Kalau jual rombongan bos ada yang dia oleh ya orang sholat budak kan lurah jarah deh kamu kan sih mah ngaji lagi ayah kerasan di penjara teh wah kerasan minyak halus wae ya menteri gemuk mau ngaji teh halus wae pantas digemuk saya tambah ikhtiar kan artinya ada suatu akidah yang tergeser gitu. Karena dia jarang ke Madura tiap tahun rutin, dia merasakan ada rezekinya yang berlimpah, hasil panennya bagus, rezeki lainnya bagus, ada kerasanya gitu. Padahal walaupun ya sawah dia pupuk, ada tikus diobat, ya, disemprot. Kalau sawah nanam aja, udah jangan dipupuknya halus, ya sudah ya Pak ya. Saya pernah baca cerita Pak Yai yang episode berapa tuh mengenai makam-makam wali. Jadi ya walinya juga nangis Pak ketika makamnya yang harusnya Jadi doakan disucikan lah gitu. Karena amal taubat suci. kan wali itu kalau kita doakan ya sama seperti kita ke Nabi Yusuf, Kita akan kelimpahan lebihnya dalam tersebut. itu kalau mau malah minta yang di luar itu ya mereka juga menangis. Makanya saya Pak jarang kecuali ada kegiatan kayak di PFM nih ada acara buat kades ikut. Saya datang ada roha baca yasin ngedoain sudah berangkat. Kan yang punya maksud lain, apalagi mau nyelon kades itu setiap penjarahan gunung disusul. Maka pantas Pak kalau setelah jadi kades itu nggak benar. Ya tanyalah ke orang itu. Gitu. Orang jarah itu pasti ada permintaan. Kita minta menang jadi kades. Saya jarahlah ke makam Pusakan misalnya. Di situ saya minta untuk menang lagi jadi kades. Belum tentu wali sangan itu yang mendoakan kita, nganu ngabayuan yang mendampingi kita untuk jadi kades belum tentu. Yang bantu ya. Mungkin makhluk yang lain. Setelah jadi kades, hawanya pengen korupsi, pengen main cewek. Itu sebetulnya semata-mata dia kan bagus jadi kades ngomong bisa mengambil masyarakat. Kenapa jadi beda? Karena kita ini sudah tidak murni katanya. Yang di sana ikut nempel situ di ulung. Katanya seperti itu. Betul tidak Pak? Kayak gitu bisa masuk semua. Karena kita udah ada akad katanya.
timbal balik. Jadi kan Hawa aja pengen mabok, maunya datang dana desa seminggu dibeliin hotel bed-in, awewe kita ganti. Gitu. Mantap. Ya pokoknya begitu Pak ya. Terus dana desa dibeliin seminggu tuh balik-balik, kebeak beli tanya. Jadi kalau dikupas mengenai pesugihan Laura ya, bukan hanya pesugihan uang, kita kayak tadi itu pesugihan jabatan gitu. Itu kekerasan lagi. Iya. Kemudian pesugihan kesaktian, istilahnya itu sama aja seperti itu. Cuma kalau misalkan kita logika ya, daripada susah-susah jadi kades misalkan nih uang, terus jadi apa jago juga banyak uang keluar dan tirakatnya. Intinya kan kalau misalnya kita banyak uang enak, langsung aja pesugihan cari uang. Dulu ke Markus, enak. Kenapa susah-susah? Gedung Kemungkur setelah di YouTube gitu. Itu Cina yang paling mantep sama mertua, sama yang murim, apa sama anak katanya gitu. Itu karena itu dosanya paling besar. Setan seperti itu tambah gede dosa, tambah mantap. Iya, tambah Cina dosa. dosa, jadi kalau bisa jadi toha tuh, gitu kan. Anak nama bisa kayak gue nama, komodi hidung, sama orang enggak. Jadi banyak ini setan banyak cabangnya ketika Banyak jebakan. Makanya Pak, saya 2 kali nyelam kades, tidak pernah curah jarak enggak. Ya semacam kalau hanya jarak mendoakan, kalau meminta enggak. Pak, Pinjam catur ya? Ke dalam sih. Jarak mereka mana? Wawan, ayo kotan ieu di Cikalong. Di dalam. Supirna di dalam, supirna mau bisa. Jeung beler. Bisa gitu. Dalam teh eta. Di dalam. nanti Kiai Abdul kan gitu Pak, kalau mau minta sesuatu dan ke karma itu makan limpahan. Tidak yang diinginkan kita lah. Kenapa tidak ke yang lagi menjabat saja? Artinya hidup yang masih hidup bisa langsung lah. Itu Pak ya, daripada kita datang yang kita bisa diajak bicara, lebih baik datang ke orang yang memang sudah menemukan hidup, mengerti hikmah hidup. Kan itu lebih tenang, menang atau kalah ke takdir Allah kan. Menangnya saya bisa sehat walafiat, pikiran sehat, jiwa sehat. Kalahnya kita pun berputus asa, dan emang rezeki itu bukan dengar saja, ikhlaskan aja lah. Alhamdulillah kemarin itu film seromai, wah mundur Pak ya, alhamdulillah. Jadi jauh-jauhan sendiri, nggak serangan fajar, nggak serangan subuh, saya mah cuma ngasih makan aja. Ini blok sana nih mau masak-masak nih berasnya, ngidam kelangnya, jadi kemarin udah modal dengklang. Asin. Tahu kan dengklang Pak? Ikan asin. Ikan asin. Kita cuma beras ikan asin doang. Bukan materi, bukan di bawah pedang itu Bukan, masih. dengklang itu apa ikan yang kualitasnya di bawah peda, Itu yang agak kecilan gitu dengklang. di atas teri. Kayak ikan sarden yang kecil itu tapi asin gitu. Benar itu dengklang sama beras aja. Berasnya ngasih Haji Injen, beli dengklang Selika, terus nanti seru. Di Selika 10 juta, wakil bupati 5 juta, 15 tak pakai beli dengklang, yang kopi non ininya. Haji Injen ngirim beas ke karung, bagi-bagi ini pernah pamer ya, bagi-bagi itu bukan duit, jalan ke kabar beas, belum apa. Nanti isu deh, saya punya 2,7 M, pernah kagak? Ya seperti jengis kan. Tapi entar teh lawan teh. Ya lurah definitif, dia bilang saya punya 2,7 M. Siapa orang yang percaya? Sian sorangan Pak ya, padahal itu bukan duit. Terakhir pendaftar sudah gak punya uang spesial pun Pak. Berarti bagus bagus Pak 7M, wah orang lain bentar gitu kan 7M ember. Saya punya 3M, kemarin 550. Masa Alhamdulillah mungkin ya
masih diberikan jalan, masih ada bagian lah, ada garisannya dari sana dari Lauh Mahfuz, kalau saya masih menjabat lagi. Ya kita makan nggak tahu rencana Allah itu apa, kita tawakal aja lah, baik buruk dah. Allah itu tidak berbuat buruk, cuma baik dan buruk itu menurut kita aja sebetulnya. Tawakal aja, sabar aja. Orang hina, anu, ya nggak apa-apa. Nasib orang mah nggak bakal dirubah sama hinaan orang. Pelit lah, apalah yang bukan pelit nggak punya duit. Ya perjalanan dalam kades itu Pak, betul-betul iman bukan hanya menang kades, tapi dibukakan seperti apa sih rencana Allah teh kawan teh ya. Saat jadi staff saya dipecat karena isu menjual kades. Ya kembali ke komunitas tukang dagang deui Pak sih. Nah, masyarakat nanya, tulus mah nyawa tanya tulus, eureun dagang. Cuma megang uang 10 juta pertama jalan. Masyarakat datang ke rumah, akhirnya betul hati masih ragu, daftar barang daftarnya jalan rumah ya, orang curang jiran ya. Saya juga hati mengepet, saya punya 10 juta, daftarnya berapa? Tapi orang sudah rame ke rumah, uang kan cukup buat daftar gitu, jadi saya daftar aja lah gitu. Kita mendekati, ternyata uang partisipasi itu ya sebetulnya gratis daftaran, cuma ada partisipasi. Kalau ngasih kan malu. 21 juta dibagi 3, 7 juta per calon. Waktu pertama calonnya 3. Cukup nih, buat daftar 7 juta, coba kita pegang. Masalah kedua, pembentukan tim sukses. Ya alhamdulillah, rezeki mah ya ada kali ganakan Bahaji Kano nih yang warisan. Pertamanya lo enggak bertua karunya berinya pinjem bank 15 juta. Titi dari nginjem 5 juta. Bisa sekitar 2 jutaan mana pegang PRN deh. Ketika hari hak pemilihan teh ya 50 habis. Tanya itu kebayang di mana ya. Sutra definitif penuhnya Londoy waktu itu Rahmi punya anggaran 750 juta. Komen gue 350 juta anggarannya. Iya mana bisa 10 juta. Dari situlah diperlihatkan banyak sekali suatu hal yang di luar dugaan. Jadi kalimat wa mayatakilah teh cek agim terbukti wajah mahroja. Jadi begitu masalah terus mentok Pak ya nyerah ya kalau ya Allah kesanggup terus tenaga orang mah geus sanggup ya gitu kan. Aya solusi Pak ya. Itu kesalahan itu kesalahan tahunnya. Ayo sing tah dikiekeun mah asup ya. Gitu ya. Mentok deui. Jadi betul-betul 2 kalinya lawan Pak tanpa tim sukses. Tanpa tim sukses. Mana ayo datang tim sukses. Udah dulu orang ya. Bari jeung digebrak potong murung potong gitu ya. Kan gara langsung ada produk ya. Tim sukses Lurah Karam itu definitif dulu galak-galak. Pendukung di dia, pendukung di saya kalau keluar digos sama mereka, udah gini takut. Gak ada perlawanan. Komen punya karena tim sukses. Gimana tuh? Begitu dihitung Karmin pulang, pusat, mantep, anu itu, anu nganter pulang, komeng banyak. Pas saya turun di panggung pulang, cuma 20 orang yang nganter itu, menangis lah. Saya ini kan bisa duduk di panggung aja sudah suatu yang hebat, apalagi menang. Orang nggak punya jalan lurah gitu, kan milih gitu ya. Masuk ke rumah, HP dimatiin, baiknya tidur langsung biasa rewen gas lah, nah mesti colok masih tegang hitung, berencana gitu kan, kalau coba tegang hitung, bangun jam 4:30, sholat dulu asar, pas sholat itu kayak terbersih dalam hati, pengen
rakaat kedua tuh baca Idza An-Nasr gitu, karena surat kemenangan. Setelah sholat saya teh membayangkan kalah, nanti bibi saya datang nangis, nanti istri saya nangis, mertua saya dibayangin semua, orang-orang yang bakal nangis itu dibayangin. Kenapa? Supaya saya kuat. Dibayangin semua orang yang bakal menangisi kekalahan saya itu dibayangin. Saya siap, udah itu, wah siap. Keluar, Bayas. Jadi cerita pertamanya, nggak punya rokok sebatang-batang acan. Depan ada RT Iwan, dua RT Iwan Babaro. Kamu gak udah tuh punya rokok nggak? Nggak kayak apa cek? Kajuan nebukti. Ngajen dulu ya Pak Yas. Duduk ya di warung depan itu. Sambil tetap tadi hasil bayangan tadi itu saya kuatkan nanti itu. Teng hasil pemilihan pas seperti itu lah kejadian itu ya, bisa bayangkan lah. Baru dia separuh seginilah rokoknya. Si dandep dan anak macam apa tuh? Lari-lari, merangkul, wah menang wah. Diupahan ya, dengerin. Dengerin jangan hibur saya, dia bilang menang. Tong lewe, jangan nangis lo, gitu kan? Disangka ngeprank. Udah kalah, lu nangis, malu, pihak lawan ketawa, saya bilang menang wak, kejedong. Cing, kete. Tapi orang bulan puasa, terus ngomong menang, terus kabarin, jedong, cete cing. Saya udah kayak jagoan, soalnya mempersiapkan benturan, moral emosi atau mental gitu ya. Udah pasang laga jagoan. Enggak lama, wah. Suara motor boy, bos gurung gitu tuh yo. Dalam hati apa? Anjing nih, pihak lawan mau panas. Aing goblok, mau panas, tanggungan polisi jalan sedikit. Mau lewat, mau apa? Saya standby di sini, bilang. Jangan takut. Datang, begitu datang, teriak, hidup nomor 1, nomor hiji. Kaget, saya nggak siap menerima kemenangan Pak. Malah sok waktu itu orang datang orang belum menang. Saya kaget kayak orang mau ketabrak mobil nggak dijajaki masih baluas kata orang Sunda Pak. Saya kaget Pak lulus Pak Yas. Pasti udah nyeret ke jeruk, pada ngarangkulan. Itu pertama ya. Yang kedua mah harus cerita lah teman, nggak mulus ya. Yang pertama lah gitu. Orang pada ngerangkul, pada nyiumin. Saya mau kayak orang hilang separuh gitu. Ingatan deh. Linglung. Menang ini gitu. Terus awalnya istrinya Haji Wali ke depan. Nah, sujud syukur. Ya saya nurut sujud syukur. Kalau belum komplit. Belum komplit. karena tidak punya tim ses. Jadi ketika ada kabar gitu, uang nggak ada, tim ses pun nggak punya, semua masyarakat gitu. Yang banyak ngopi-ngopi di rumah gitu. Ya, maghrib, sholat maghrib, duduk di kasur Pak. Ya, masih memahami kan gitu, memahami. Nah ulang diuktinya dia nyahar pakulan teh. Istri masuk ke kamar, keluar tuh banyak orang. Enak baju. Tuh enak, mereka kan sembilan kilo durang. Punya. Itu belum Pak bener. Jadi kemana sih ya? Kayak orang nggak sadar tuh duduk di itu. Nah kalau kan di bawah baju lama, enak. Ada apa gitu? Kan nggak connect. Kayak tahu juga belum percaya. Keluar tuh Pak Yasin keluar nih. Jadi hotel banyak orang. Itu masih karak aja. Udah tau keluar tuh, wah biasa pas itu aja. Moro datang. Enak. Batang-batang aja biasa. Dia punya rapas batang-batang aja. Kasih Denny mana teh Den. Pangan juga turun ke Haji Wali. Sebos, waduh. Itu cerita. Jadi sebenarnya kalau kita di standby di jalan yang benar itu pertolongan itu banyak yang tadi duga-duga pengalaman spiritual lah. Kalau menang jadi orang emang setelah dia spiritual yang saya spiritual ternyata memang itu yang dikatakan ulama wa mayat akil lah gitu. Jadi jalan keluar itu
dari hal yang saya duga-duga gitu. Sama kayak kisahnya Nabi Musa itu. Ketika udah mentok ya pertolongan datang. Saya kan sate awen istrina pemerintah sejajar kan di saya di atem ditodong nepi lu tele ku pas ditodong pistol atem ujung hilir dapat dukung di dia dulu curang ku pas gitu todong pistol pasti pas kosong sebetulnya mah dia kan cuma yang cewek ya takut langsung gini nih hampir mati astagfirullah Kayaknya warna terus jeneng meureun ya. yang harta ini gerah So, eta kamu di kasus yang harta pun bisa sih kan di custom kan yang warna kan. Maksudnya kan meureun tadi nama ngedokan itu benar. masih waktu pemilihan kan kayaknya kan awan dulu mah pendukungnya kami majeng dulu mereka di dia jadi saya mata-mata yang betul lah dia terus curang Ini mah persis kayak Pak Lurah Halimi perjalanan. Jujurnya juga aku sama nggak punya modal tapi di model masyarakat. Waktu itu habis di dia, saya ada di sini. karena pertama kali nih daripada termondokan mereka Ada 4 calon, masih iya 3 calon dimintain uang sama anak kita. Bahkan saya pun jalan-jalan kasih pakai nyumbang ke lurah ke Pak Halimi. Rakyat satu, gula, kopi. Di rumahnya sepi terus. Wah, gula berkarung-karung. Termos, kopi. saya pacaran pertama yang ngambil 3 orang Ucok, si Abbas, si Dandi, tiluan. Kenapa? Berboten. Ber-20.000 euy. Ini sedang mulai cinta naskor, 2 ada tiluk. Selalu kayak gitu, Pak. Ya, saya nggak mikir menang sih ya. Udah lah ya, Pak. Terima dia. Hal ini juga 2 kali, ini juga 2 kali. Berapa periode? 3, bahkan. Ini sampai sekarang. Ya tawakal aja lah, yang bekerja minimal masalah ketiga kita lihat aja lah. Kalau ada yang berkualitas berkuantitas ya monggo. Legowo lah ya. Ya daripada daripada dipegang orang jahat ya siap. Nah, turun lagi lah. Karena sayang udah diberesin udah apa? Nanti rusak lagi. Beres aja. Coba